semua, Pak. Besok semua, Pak. Itu terus. Baik. Niki Om Swastiastu, Lumun, sareng sami. Om Nggih, Om Swastiastu. Swastiastu, Pak ya. Ya, Pak Nyoman sareng Bu Utu. Nah, mungkin saat ini kita akan napiosane mengerjakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu tentang kucing. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba untuk mempraktekkan kucing. Jadi kita juga akan berganti peran ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama sesuai dengan skenario yang kita sepakati. Jadi yang pertama sebagai berperan sebagai supervisor adalah Tiang sendiri. Kemudian Ibu Putu berperan sebagai coach dan Pak Nyoman sebagai coachee, yang edan. Nah, nanti selanjutnya kita rotasi sesuai dengan apa yang dibuat di LMS. Baik, bisa kita mulai nggih Bapak Ibu? Inggih bisa, Bapak. Oke. Baik, kita mulai. Om Swastiastu, Bu Putu. Om Swastiastu, Bapak. Penapi, bagaimana kabarnya Enki, Bu? Astungkare sehat. Gimana kabarnya, Bapak? Oh, Tiang sehat. Sehat. Jadi, Nabi Bu, Niki nanti bukan akan melakukan coaching ya dengan kucing. Bagaimana untuk hari ini sudah siap ya untuk melakukan coaching, Bu? Ya, Sungkare siap, Bapak. Nggih, siap nggih. Baik, sebelum melakukan proses coaching, saya di sini sebagai observer, jadi ada beberapa yang ingin Tiang tanyakan kepada Ibu. Bisa nggih? Ya, bisa, Bapak. Ya, baik. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa Bu, jadi percakapan Ibu nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, jadi ada sedikit yang akan saya tanyakan lebih dulu, Bu. Nah, untuk yang pertama terkait dengan coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Bu Putu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bapak, terima kasih. Jadi di dalam proses ini saya akan potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama presensi atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bapak. Oke. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching ya Bu yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga niki kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan hari ini?
Baik Bapak, jadi di sini kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti ini ke Pak Wayan. Oke. Jadi memberikan pertanyaan yang bobot dan mendengarkan secara aktif. Ya. Jadi ada dua yang ingin Ibu Putu kembangkan lebih spesifik untuk kegiatan Tirsane hari ini. Ya. Indikator. Nah, sekarang kan sudah akan melakukan itu. Indikator ketercapaiannya itu apa aja, Bu? Nah, jadi di sini dalam proses coaching kali ini saya ingin gimana coaching itu saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan saya seperti itu, Pak. Ya, Bu. Indikator ketercapaian ini ialah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Ya, Bu. Ya. Baik. Jawabannya dari Ibu. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses kita kembali akhirnya Ibu berbincang-bincang. Inggih Bapak. Jadi terima kasih untuk kali ini buat kesempatannya kepada saya Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak. Iya Bu, sama-sama. Baik, saya akan lanjutkan itu dengan tahap coaching atau observasinya itu saya akan lakukan kepada Bapak Wayan selaku coachingnya ya. Baik, Om Swastiastu, Pak Nyoman. Om Swastiastu, Ibu. Gimana kabarnya? Asonggare kita ini selalu sehat ya Pak. Jadi di sini katanya hari ini ada yang mau disampaikan atau yang diceritakan begitu ya Pak? Iya, ya Ibu. Betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak memiliki banyak waktu ya Pak ya mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Apa nih yang mau disampaikan Pak? Oh, jadi begini Ibu, terkait dengan rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Nah, ceramah seperti ini ke. Padahal kan kita ketahui bersama yang perkembangan zaman semakin canggih sekarang ini, di teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Nah, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu, Ibu. Oke, kalau seperti itu saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan dari Bapak saat ini adalah mengenai pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif seperti itu ya Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Nah, dari percakapan kita hari ini apa sih ataupun media yang seperti ataupun model-model pembelajaran yang masih kayak model-model lama seperti itu, Bu. Ya, jadi di mana kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini, Pak?
Saya sih ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Jadi yang Bapak diharapkan untuk hari ini itu adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Bapak lihat atau Bapak ingin dapatkan? Ya, saya sih ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media maupun jadi ya supaya lebih bervariatif saja, seperti itulah, Bu. Ya baiklah Pak. Jadi dari yang Bapak baru sampaikan itu di mana pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media itu. Nah, bisa dikatakan itu adalah merupakan kondisi yang ideal ya Pak ya. Di mana ini berada di level berapa Bapak kira-kira di sekolah Bapak? Untuk guru-gurunya sekarang ini berada di level berapa sih? Jadi saya berikan rentan nilai levelnya itu dari level nilai 1 sampai dengan angka 10. Kira-kira teman-teman dari Bapak itu berada di levelnya yang mana, Pak? Nah, sepertinya masih ada di level 5 ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior dan berumur. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Ibu. Oke, jadi tadi saya sudah mendapatkan jawaban itu Bapak, teman-teman dari rekan-rekan Bapak itu bahwa dikatakan itu berada di level 5. Oke, dari kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya suatu perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan, Bu. Oke, perubahan dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Jadi kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi yang bergantian seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Jadi kira-kira selain itu ada yang eh, tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan dan teman-teman apakah nyaman gitu dengan penyampaiannya mungkin? Kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, Ibu, atau dengan eh, wakil kepala sekolah tentang kurikulum untuk membuat semacam kegiatan kompetisi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif seperti itu, Ibu.
Nah, jadi dari sini berarti Bapak ini sudah pengen merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan misalnya seperti workshop, kan seperti itu Pak ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bapak untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasinya ini yang mana Pak, yang Bapak bisa akan lakukan atau Bapak bisa terapkan sama rekan-rekannya Bapak? Ya, sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga, nah yang seperti yang kompeten seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah ya mentoring lah seperti itu. Oke, jadi mentoring atau kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja atau gimana gitu misalnya Bapak? Nah, saya nanti mungkin minta bantuan kepada teman guru atau rekan sejawat yang sudah mampu dan memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah yang bervariatif. Ya, Stongkare secepatnya ya Pak. Minggu depan saya akan melakukan, kita akan coba untuk berkoordinasi dulu. Nah, jadi disinilah perlunya kita untuk berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Jadi saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, baik sekali Bapak. Jadi kira-kira Pak dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak dapatkan? Nah, dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah. Saya dengan cara adanya kiran mentoring, kemudian dibantu juga rekan sejawat atau rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik Pak Astongkare, sudah ada gambaran nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Akhirnya saya tunggu nanti ya. Jadi kabar-kabarnya Bapak setelah melakukan mentoring. Saya ingin juga mendengar cerita-cerita lagi dari Bapak. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik. Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik Bapak, sama-sama. Jadi mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bapak diceritakan lagi, ya langsung aja ya Pak ya, hubungi saja saya ya. Nah, jadi semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, segitu saja dulu ya Pak ya. Oke, Bu. Nggih. Om Swastiastu Bu Nyaman. Om Swastiastu Bu Putu. Om Swastiastu Bapak. Nggih. Jadi tadi Bu Putu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Nyoman. Jadi gimana Bu, lancar Bu nggih? Ya, Astongkare Bapak, lancar Bapak. Nggih. Nah, jadi sebelum penutupan ya Bu, nggih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih tentang persepsi yang pertama, yaitu
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang telah Ibu buat tadi? Ya, jadi pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Pak. Jadi menanyakan di mana itu tujuan identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali Coci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Baik Bu Putu, jadi setelah kita amati tadi ya sebagai orang observer, jadi proses coaching yang tadi telah Ibu lakukan itu bersama Pak Nyaman itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tadi juga Bu Putu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Nyoman sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga Pak Nyoman juga namanya lakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya mungkin sebelum kita tutup, kompetisi apa lagi yang ingin Ibu Putu akan kemudian berdasarkan hasil melakukan coaching? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan di sini yaitu dengan cara lebih memahami lagi di mana proses Tirta, Pak. Gitu. Sehingga saya nantinya itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Okay. Jadi sekali itu Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, oke. Nah, jadi demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ibu, Pak Nyoman, dan Om, santai. Om. Pak Nyoman, silakan Pak Nyoman, ganti peran, Mang. Baik, Om Swastiastu, teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan praobservasi terhadap saya di sini selaku supervisor, yang mana nanti saya akan menanyakan terkait dengan dari Pak Wayan, Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu Pak Nyoman. Bapak bagaimana kabarnya Pak Yan? Baik niki Pak Man, sore-sore sudah ngopi niki. Pak Man bagaimana kabarnya? Sekarang juga baik, dan bisa kembali bertatap maya dengan Pak Wayan. Nanti kita akan melakukan proses coaching hari ini ya, ya Pak Yan ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terhadap Pak Wayan. Boleh ya Pak Yan ya? Silakan Pak Man, silakan. Nanti pada saat coaching antara
coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah Pak Wayan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Wayan sampaikan. Dan jangan lupa Bapak harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak Yan ya? Untuk yang pertama kompetensi apa yang ingin Ibu Pak Wayan kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak Yan? Oke, baik Pak Nyoman. Jadi untuk coaching hari ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present, yaitu pikiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Baik, jadi Pak Wayan ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu Pak Wayan terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Yan. Ya, di antara ketiga tersebut kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Wayan kembangkan atau dilakukan Pak Yan? Baik Pak Iman, untuk kali ini jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya mendengarkan dengan aktif, dan juga bagaimana saya memberikan pertanyaan yang bobot kepada coach. Itu Pak Man. Jadi ada 2. Jadi ada 2 ya Pak Yan ya yang akan Pak Yan kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak Yan indikator ketercapaiannya itu seperti apa sih Pak Yan? Baik, jadi dalam proses coaching kali ini saya ingin coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi tantangan atau permasalahan yang dihadapi, gitu Pak. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak Yan ya. Baik, Bapak terima kasih atas jawabannya. Silahkan Pak Yan lakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Yan ya. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Nyaman. Om Swastiastu Bu Putu. Om Swastiastu Pak Wayan. Bagaimana kabarnya Bu Putu? Ya, setungkar Pak, dalam keadaan sehat. Setungkar Bu. Nah, Bu, jadi berdasarkan yang kami bicarakan kemarin, jadi hari ini Bu Putu katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan pada saya. Betul Pak, ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak. Tapi mohon maaf nih Bu Putu karena niki waktu match-nya terbatas, jadi kita punya waktu 15 sampai 20 menit aja untuk ngobrol-ngobrol. Jadi
Napi, apa ini yang mau disampaikan hari ini Ibu Putu? Oh ya, baiklah Pak. Jadi begini Pak, jadi terkait dengan rekan guru saya di sekolah, di mana saya perhatikan dari tahun ke tahun tuh kok tidak ada perubahan. Jadi cara penyampaian materi pembelajarannya itu yang masih menggunakan metode konvensional saja. Nah, misalnya ceramah lagi, padahal kan kita ketahui bersama ya perkembangan zaman itu kita kan sudah semakin canggih seperti teknologi pembelajaran juga sudah semakin pesat Pak. Nah namun di sini guru-guru di sekolah itu kok tidak mau terjadi suatu perubahan. Jadi hanya bisa mengandalkan metode konvensionalnya saja. Ya sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, nggih. Jadi berdasarkan apa yang Bu sampaikan tadi, yang tangkap, jadi permasalahan dari Bu Putu niki adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Bu Putu itu kurang bervariatif begitu Bu Ge? Ya Pak, seperti gitu dah Pak. Jadi di mana medianya ataupun model pembelajarannya itu masih ya memakai model yang lama saja seperti itu Pak. Nggih, baik. Nah, jadi terus sekarang ini kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Bu Putu dapatkan dari Ya, percakapan kita hari seperti ini? ini Bapak, saya itu ingin mendapatkan adanya suatu perubahan di sekolah, itu khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Oh, nggih. Jadi Ibu ingin ada perubahan. Nah, perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi. Nah, kira-kira perubahan yang bagaimana yang Ibu Putu harapkan? Ya, seperti ini Pak. Jadi dengan apa namanya, saya ini ingin adanya suatu perubahan. Jadi misalnya dalam hal penyampaian metodenya, terus model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Jadi misalnya saja ya Pak ya, itu menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti itu ada puisi yang sekarang sedang semaraknya itu Pak, sedang marak-maraknya itu digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi atau PowerPoint-nya juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Pak. Jadi tanpa adanya media apapun sehingga di sana jadi ya supaya lebih bervariatif seperti itu sajalah Pak. Oh, nggih, Bu. Jadi seperti yang disampaikan barusan, dari tadi pembelajarannya biar menggunakan variasi, metode, model terbaru, dan Bu ya. Jadi bisa kalau bisa dikatakan kondisi ideal ya kalau sudah di sekolah itu menggunakan metode dan teknologi terbaru. Dan kondisi ideal itu kita ibaratkanlah di level 10 lah kalau 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 kita nilai. Nah, dari kondisi saat ini itu kira-kira di sekolah Ibu Putu nih ke guru-gurunya sekarang berada di level berapa? Baiklah Pak, jadi di sini sepertinya masih ada di level 5 Pak. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior dari apa dan juga banyak yang sudah berumur itu sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini posisinya masih berada di level 5 Pak. Oh, okay. Jadi masih di level 5. Nah, oke. Dari kondisi sekarang ini, nah dari level ini kira-kira
Ibu nih berharapnya bisa ditingkatkan ke angka berapa nih biar ada perubahannya, biar terlihat di sekolah. Kira-kira ditingkatkan ke angka berapa, Bu? Ya, sepertinya mungkin itu bisa ditingkatkan sampai dengan level 7 ya Pak ya. Dimana karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu memang agak sulit mengingat guru-gurunya itu kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan Pak, seperti itu. Nggih, Bu, betul. Jadi perubahan dari level 5 ke level 7 nih masih memungkinkan. Nah, kemudian kira-kira usaha apa yang akan Ibu Putu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Nggih. Ya, jadi sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, di mana apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat itu, namun mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Pak. Jadi antara saya dengan rekan guru itu secara face to face Pak, tapi ya bergantian seperti itulah adanya Pak. Oke, jadi mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain kedua strategi tadi, ada nggak strategi yang mungkin pernah Bapak Ibu dari Ibu terapkan dan teman-teman biar berasa nyaman gitu? Ya, kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek, Pak, atau dengan wakasek kurikulum juga itu untuk membuat semacam kegiatan, misalnya itu pelatihan-pelatihan ataukah kegiatan workshop, ataukah kegiatan apa namanya lagi binte seperti itu, Pak. Nah, di mana yang tujuannya itu adalah meningkatkan kompetensi guru, yaitu khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu menggunakan media-media yang bervariatif seperti itu, Bapak. Oke, jadi Bu Putu ingin merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan, nggih Bu nggih. Nah, dari ketiganya ini kira-kira yang bisa terlaksana dan rekan guru merasa nyaman itu yang mana Bu dari ketiganya? Ya, sepertinya yang mentoring Pak Wayan, di mana karena kalau untuk pelatihan ataukah workshop ataukah fintech itu kan juga perlu persiapan yang matang. Nah, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga apa ya harus mencari apa namanya juga di samping biaya juga harus mencari narasumber juga yang merupakan menjadi kompeten, Pak, di mana untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru itu adalah mentoring-nya, Pak, seperti Nike. Jadi apa namanya mentoring ya Bu ya. Jadi kegiatan. Nah kira-kira untuk kegiatan mentoring ini Bu Putu memerlukan bantuan atau support dari siapa saja? Ya Bu Putu, jadi melalui kegiatan mentoring ini, kira-kira Bu Putu memerlukan bantuan dari siapa saja kira-kira? Ya, nantinya saya akan mungkin minta bantuan kepada teman guru, Pak, yang sudah mampu dan memahami di mana ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajarannya itu yang sudah bervariatif, seperti itu. Yeah, baik Bu. Jadi, nah kira-kira nih kapan Ibu bisa melakukannya nih? Ya, jadi dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak,
yang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya itu dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di dalam bidang pemanfaatan media pembelajarannya, Pak. Oke, nggih. Nggih. Jadi dari percakapan kita hari ini Ibu sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Putu hadapi nggih. Nah, baik untuk pelaksanaannya bagaimana Bu? Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Segera mungkin atau bagaimana? Ya, nanti kalau untuk pelaksanaannya Bapak ini karena melakukan mentoring itu, pelatihan-pelatihan itu kan juga harus mendapatkan menentukan waktu yang lumayan juga Bapak. Bu Putu, baik astungkare setelah mendapatkan solusi ini, Bu Putu bisa segera merencanakan, kemudian merealisasikannya bersama teman-teman, melakukan mentoring. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Jadi saya berharap sekali nanti setelah Ibu Putu melakukan mentoring di sekolah, Bu Putu kembali memberikan kabar, bercerita kepada saya, mungkin nanti ada perubahan yang terjadi. Nah, jadi untuk percakapan hari ini ya Bu, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga sekali lagi yang berharap rencana-rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik, Bu. Ya, terima kasih Pak. Banyak ini Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus kisah saya itu dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi suatu perubahan di sekolah saya. Seperti itu, Pak. Sama-sama Bu. Mungkin nanti lain kali kalau ada yang ingin Bu Putu ceritakan, semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain ya Bu. Nika dumun Bu Putu sukses semua. Sukses semua Bapak. Om Swastiastu Pak Yan. Om Swastiastu Pak Nyoman. Om. Baik Bapak, tadi sudah Pak Yan melakukan coaching ya dengan Bu Putu. Nah, sebelum penutupan ya Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait persepsi. Yang pertama, apa saja yang Pak Yan sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak ya? Nggih Pak Nyoman. Jadi Pak coaching kali ini ya saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut kemungkinan bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan mampu menemukan solusinya. Itu Pak Mas. Baik Pak Yan, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi Bapak dan Ibu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan kepada juga kucing tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Nah, pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Yan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ya tadi yang dilakukan itu Pak Yan. Nggih, Pak Iman. Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi nanti yaitu dengan cara saya ingin lebih meningkatkan pemahaman tentang proses tirta, sehingga nanti dalam pelaksanaan coaching itu saya dapat melakukannya lebih baik lagi, Pak Nyoman. Demikian, Roy. Baik, nah itu yang ya Pak Yan, ya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Pak Yan ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tutup dengan Pramesati. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi Om. Baik, jadi kita akan lanjut. Jadi di sini saya sendiri yang akan berperan itu sebagai supervisor. Nah, baiklah. Om Swastiastu, Pak Wayan. Gimana kabarnya? Ampura Bu sarang Pak Nyoman. Om Swastiastu, Pak Nyoman, gimana kabarnya untuk hari ini? Nggih, asungkare sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Ibu? Ya, asungkare sehat Bapak. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan coaching, jadi sebagai awal saya akan melakukan beberapa suatu pertanyaan di mana pertanyaan ini kepada Bapak, di mana pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, Cot dan Coki akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Coci dan juga bagaimana Coci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Cotnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Nyoman itu adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi atau potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Nah, baiklah Pak Nyoman. Jadi Pak Nyoman ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching. Nah, terus pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Pak Nyoman kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu.
Ya, demikian dulu ya Pak ya. Jadi pra-observasinya kali ini silakan Bapak melakukan coaching terhadap jokinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu buat kesempatannya. Om Swastiastu, Pak Yan. Om Swastiastu Pak Yaman. Gimana kabarnya Pak Yan? Astungkare kita Baik Pak. selalu sehat. Baik Pak Yaman, Oke, baik. Baik. oke. Iya, Oke, baik Pak Yaman. Astungkare kita selalu sehat. Ya Bu, ya Pak Yan ya. Katanya Iya, hari iya. ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya Pak Yan. Coba diceritakan. Eh, Oke Pak Yaman, jadi hari ini saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Pak Nyoman. Baik, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu Pak Yan. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya Pak Yan ya. Apa nih yang mau disampaikan Pak Yan? Ya, jadi begini Pak Man. Jadi ini terkait dengan apa namanya permasalahan di sekolah, di mana rekan-rekan guru di sekolah saya itu saya perhatikan dari ke tahun itu tidak ada perubahan di penyampaian materinya, itu saja, hanya menggunakan ceramah, ceramah itu saja. Jadi apa namanya tidak ada perubahan, hanya konvensional saja. Padahal kita tahu bersama kan apa namanya perkembangan teknologi pembelajaran itu kan semakin pesat. Jadi sudah maju. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau belajar, tidak mau ada perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode lama saja sehingga uh, pembelajarannya kurang bervariatif dan murid itu merasa bosan gitu Pak Man. Baik kalau gitu Pak Yan, saya garis bawahi ya berarti permasalahan dari Pak Wayan saat ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu Pak Yan ya? Ya, ya. Jadi itulah masalahnya. Jadi media ataupun model pembelajarannya itu masih yang model lama saja itu Pak Iman. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak Yan, yang ingin Pak Yan dapatkan dari percakapan kita hari ini apa ya Pak Yan? Baik, hari ini jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya itu Pak. Gitu, Pak. Oke, jadi yang Pak Wayan harapkan di sini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Yan lihat atau ingin dapatkan Pak Yan? Begini Pak Man, jadi saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya itu yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, kemudian juga atau sekedar membuat presentasi PowerPoint. Nah itu juga apalagi bisa video. Nah gitu Pak. Jadi daripada yang dulu itu hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media-media terbaru teknologi, supaya harapannya supaya lebih bervariatif saja Pak Eman, gitu Pak Man. Baik Pak Yan, dari yang Pak Yan baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak Yan ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Yan guru-gurunya sekarang ini berada di level berapa ya Pak Yan ya? Sepertinya masih di level 5 Pak. Jadi karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior dan berumur, sehingga kalau untuk level yang lebih
tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak Man. Baik, oke di level 5 Pak Yan. Dari kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa dikatakan atau ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Yan? Mungkin di level 7, Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi cukup sulit, guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin yang berharap bisa naik ke level 7, Pak. Baik, perubahan dari level 5 ke level 7 ya Pak Yan ya. Kira-kira usaha apa sih yang Pak Yan akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak Yan? Nggih, Pak Iman, sebenarnya saya masih memikirkan ya, Pak, apa rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, ya. Tapi secara bergantian ya, Pak Iman, mungkin itu bisa saya lakukan. Baik, untuk mentoring nanti Pak Yan akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Yan pernah terapkan dan teman-teman apakah nyaman dengan penyampaian itu mungkin Pak Yan? Pak Yan? Pak Yan? Pak Yan? Nggih. Jadi untuk apa namanya, selain itu mungkin nanti saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media bervariatif, Pak Mas. Berarti Pak Wayan sudah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Pak Yanda. Nah, dari ketiga ini, kira-kira Pak Wayan untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Pak Yan? Sepertinya yang mentoring, Pak Man. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan, kemudian terus perlu waktu, kemudian biaya, dan juga harus mencari narasumber dan juga apa namanya dari ada hubungannya dengan bos. Nah, jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman itu adalah mentoring, Pak Man. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja gimana gitu Pak ya? Pak Man. Pak ya. Jadi nanti mungkin saya akan minta bantuan kepada teman rekan guru yang sudah memang ahli di bidang IT atau sudah mampu menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Asnung Karis cepatnya Pak Yan ya. Minggu depan saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik, sekali lagi Pak Yan, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ada yang Pak Yan dapatkan? Ini Pak Man, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran, Pak.
dengan cara yaitu dengan kegiatan mentoring, kemudian juga nanti dibantu oleh rekan di sekolah saya yang ahli di bidang IT dan pemanfaatan media pembelajaran gitu Pak Mas. Baik, Asnukare, Pak Yan ya sudah ada gambaran. Ya untuk bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih proaktif ya akhirnya. Nah, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya ya Pak Yan ya setelah melakukan mentoring. Saya ingin mendengarkan cerita lagi dari Pak Wayan. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Yan ya. Semoga rencana-rencana Pak Yan untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik Pak Yan. Oke, terima kasih Pak Nyoman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan kisah saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya dan terjadi perubahan di sekolah saya. Baik, sama-sama Pak Yan. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak Yan ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Pak Yan ya. Segitu aja Pak Yan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Man. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Di mana Bapak tadi itu kan sudah melakukan coaching ya itu dengan Pak Wayan. Nah, jadi sebelum penutupan ya Pak ya, jadi saya akan menanyakan beberapa suatu pertanyaan nih, di mana resepsi yang pertama itu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching itu terkait dengan indikator ketercapaiannya. Oh, baik Ibu, pada coaching tadi atau hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Inggih, oke lah Pak Wayan. Jadi di mana Pak Nyoman? Jadi di mana menurut saya itu sebagai observer ya. Jadi di mana proses coaching itu tadi Bapak sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan juga Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Coci sehingga bisa menemukan solusi dari suatu permasalahannya dan juga coaching itu tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan itu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak Nyoman lakukan. Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta. Nah, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Ya, Pak Nyoman. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi itu dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, jadi demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Sehingga saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Baik rekan-rekan, jadi itulah tugas kita di ruko di tugas demonstrasi konseptual 2.3. Semoga ini bermanfaat, pelatihan ini bermanfaat buat kita
mana kita secara bergiliran berprofesi sebagai supervisor, kemudian jadi coach, juga sebagai coach. Oke, demikian untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sudah mampu bekerja sama dengan baik. Dan sekali lagi juga pada Pak Wayan sebagai Fasil juga sudah fasilitasi ya untuk memberikan kami ruang kerja yang bisa kami gunakan. Terima kasih Pak Wayan. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Mudah-mudahan kami bisa berlatih lagi. Ya demikian Pak Wayan, semua atas waktunya niki. Iya, sama-sama Pak. Oke, semangat niki luar biasa. Nggih, mun kenten niki karena waktu juga pertemuan hari niki yang tutup. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangannya nggih. Ngiring saran-saran sinap untuk para masakti. Om Om Santi. Om. Mbak, izin Pak, hentikan rekamannya ya. Nanti untuk rekamannya